Oke guys, ini konten pertama kita. Di sini kita akan membahas horor. Oke, kita di sini bersama Kimen Super Style. Oke, jadi ya kita langsung aja ya. Kira-kira pernah ini nggak ada pengalaman tentang seputar horor gitu? Pernah lo alami gitu selama Ada sekarang sih. umur berapa? Kok jadi umur, Pak? Tanya dulu lah. Umur gua 21 tahun. 21 tahun. Selama 21 tahun ada nggak kejadian-kejadian? Ada, yang pernah tapi kalau ngeliat tuh nggak pernah ya. Tapi lebih ke dengar, ngerasain gitu. Kalau ngerasain mungkin semua orang pernah. Tapi kalau ini cerita gua nih ya. Dulu, ini mama gua punya kawan, ya. Nah, dia ini di sini nggak ada keluarga. Jadi dia ditampung sama mama gua, bukan ditampung, maksudnya diajak. Mama gua nih nggak ada keluarga. Oke, jadi mama lu lah dari mana, bro? Kok mama gua? Teman mama gua. Oh, teman mama. Dengar. Nah, teman mama gua nih punya mama gua nih punya temen. Nah, dia nih di sini nggak ada keluarga. Jadi nggak tega lah kan, dia sendirian ngekos gitu. Jadi diajak lah tinggal sama kita di rumah. Itu laki apa cewek? Cewek. Dengar dulu ya Pak. Nah, terus udah seiring berjalannya waktu dia udah lama kan tinggal di rumah. Jadi udah kita anggap kayak keluarga. Kebetulan umur dia berapa tahun ya? Pokoknya lebih tua lah di atas gua. Jadi gua anggap kayak kakak gua sendiri. Oke. Nah, terus pas malam-malam ini dia balik kerja, tidur kan, ceritanya dia tidur di kamar sebelah. Gua tidur di sebelah nih, gua, mama gua sama adik gua bertiga. Sebutin kan. adiknya siapa, mama lu siapa gitu. Terus itu berapa nggak bersaudara gitu? tiga bersaudara. Tiga bersaudara, oke. Tiga Terus? bersaudara. Ini masalahnya di kamar dulu ya Pak. Iya. Di kamarnya ada dua. Di sini tuh kamar gua, mama gua sama adik gua bertiga di kamar Oke. kan. Nah di kamar sebelah ini ada Iya. kakak gua itu. Oke. Tadinya itu kamar abang gua, cuman kan Oh. karena dia Jadi abang lu juga nginep, tidur sama kakak enggak, itu? dia di luar. Oh, di luar. Nggak mungkin dong Pak berdua Pak. Ya, bisa Habis ya, kita Pak. namanya nggak tahu juga tengah malam. Nah, kan. Terus? jadi di kamar itu tuh cuman kakak gua aja sendiri. Nah, pas dia balik kerja malam-malam itu sekitar jam 9 apa jam 10-an gitu. Nah, jadi dia masuk, gua kira udah tidur, soalnya udah nggak ada suara apa-apa lagi kan. Nah, mama gua, adik gua itu udah pada tidur. Gua tuh lagi nonton lagi nonton. Kebetulan gua tuh lagi nonton itu apa? Jurnalisa yang horor-horor itu, podcast horor. Oh iya, Nah, iya. tahu kan? Jadi serem. Nah, gua nonton seru. Kok tiba-tiba gua dengar ada suara nangis. Nah, terus gua tengok-tengok lagi, gua denger lagi kayak bukan dari HP ini. Masalahnya orang itu ngobrol, Pak. Nggak ada suara nangisnya nih kan. Nggak ada suara nangisnya, kok tiba-tiba ada orang nangis, suara cewek. Makin gua dengerin, makin hilang, makin jauh, makin hilang. Dengar lagi nih suaranya. Nah, gue bingung suara apaan. Terus pas gue matiin itu, gue ke sebelah, ke tempat kakak itulah kan. Tadinya gue mau minjem handset nih Pak, biar gue bisa tidur. Iya. Nah, gue Bisa pinjam. denger lagu gitu ya. Pas gue bangunin kakak itu, kak, kenapa dek? Udah tidur ya? Belum katanya. Oh, pinjam dulu handsetnya. Buat apa? Nggak ada, mau nonton. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus dia ini nggak ngasih. Dia bilang, nanti dulu lah dek, kakak lagi pakai nih katanya kan. Pinjam dulu lah kak, ngekeh gitu kan, biar bisa buat tidur maksudnya. Dia nggak ngasih, dia pakai terus tuh datang lagi nih gua kan, pinjam lah kak, mohon gitu, tapi nggak dikasih juga. Ya udahlah, akhirnya dia tidur lah kan, dipakai dia tidur. Gua maksa tidur nih di luar. Lu tahu nggak, dari pintu belakang ada orang suara gedor-gedor, nggak tahu gua siapa, mampus ini siapa. Terus lu nggak coba untuk ngeliat gitu siapa gitu, penasaran gitu, biasanya penasaran kan? Pengen Pak, gua lihat pengen. Terus? Tapi kayak mana? Gua sendiri di luar itu, orang pada tidur. Terus gua ke belakang, kalau itu hantu gimana Pak? Jadi gua ngeliat, takut gitu kan. Gua biarin pada tidur, gua di luar itu. Gua tidur di luar biar nggak diganggu, maksudnya di kamar. Tadi kan di kamar suaranya kan, takut kali. Terus tuh lama-lama kok
kayak udah nggak ada suara lagi, oh udah aman nih, udah aman lah kan. Gue nonton lagi Pak, tiba-tiba makin kencang suara dari atap Pak. Wah itu makin nggak bisa tidur gue Pak, sumpah. Udah lah habis tuh. Itu suaranya kayak gimana, kayak gemuruh hujan Iya, gitu gimana? kayak orang jalan gitu Pak, cuman gimana ya, ngeri lah pokoknya. Wah itu cuman gue sendiri lah yang dengar. Baru tuh gue nggak sadar, gue ketiduran lah kan Pak. Pagi-pagi gue tanya, Kak, Siapa yang nangis? enggak Kak, semalam kenapa pinjam handset nggak bolehin? Dia cerita Pak langsung, Dek tahu nggak? Dek tahu nggak? Gue dengar suara orang nangis katanya. Loh, cewek. Cuman dia suaranya agak jauh gitu katanya. Loh, kok sama Kak? Gue juga dengar, gue bilang gitu kan. Kayak jauh gitu suaranya katanya. Iya, terus dia nggak percaya kalau gue denger, bangsat kan. Ya udah, gue biarin aja. Baru tuh tiba-tiba dia tanya lagi sorenya, Dek lu beneran dengar katanya. Iya dengar betul, kalau nggak ngapain gue ke kamar minjem handset lu, gue bilang kayak gitulah. Terus baru dia percaya, loh jadi siapa yang nangis itu, dia nanya gitu kan. Ya udahlah, kita cerita ke mama, ke adek gitu dong. Pada nggak percaya juga. Kita biar aja, namanya dia berdampingan kan sama kita kan. Iya juga sih. Tapi sebenarnya ya harusnya lu lihat gitu, karena penasaran gitu. Takut Pak. Ya lu bangun Lu adek lu, pikir kayak mama lu atau itu kakak kejadiannya gitu. malam ya guys, jam 1-an, udah jam 1-an. Jam 1 malam ya. Hmm. Serem juga. Kalau gue sih biasanya gue lihat sih, apapun pasti gue lihat biasanya gitu. Ya ngeri lah Pak. Terkadang barang kayak gitu ya, kalau kita lihat pasti ya nggak ada gitu. Kadang-kadang gitu kan cuma Suara doang. Suara doang. Ya kan dia kan cuma bikin apa sih ya, was-was doang lah kan gitu, nakutin doang istilahnya. Kalau lu jadi gue gimana Pak? Pasti gue lihat lah, gue di sini pun gue lihat jujur aja. Kalau gue pasti gue cari siapa. Pengalaman gue yang selama ini ada, cuman sebenarnya masih banyak. Cuman lu mungkin nggak mungkin lu nggak punya cerita kan. Terus sekarang cerita lu gimana? Horor ya? Teh gelas. Kalau gue cerita kayak gitu sih ya jarang banget. Tapi pernah sih ada kejadiannya, kalau masalah diketok pintu gitu kan. Juga pernah juga masih di base camp. Jadi gue dulu pernah punya coupling ya. Dulu pertama yang bangun coupling ya, tanah gitu ya. Gue bangun sepetak kamar doang. Biasanya kawan-kawan gitu kan, anak-anak tuh pada ngumpul gitu semua, biasa lah anak muda kan ya, nggak boleh ditiru guys ya, yang aneh-aneh gitu, anak muda biasa lah kan, penasaran. Ngumpul-ngumpul guys, kalau cowok udah ngumpul-ngumpul tahu kan. Biasa lah, ngapain aja kalau nggak gitar ya, teriak kan, itu biasa lah guys. Itu biasa lah. Terus? Jadi, waktu itu tuh tepat malam Jumat ya, kebetulan tuh gue chat anak-anak pada di mana gitu, nggak ada yang balas ya. Ngajak ngumpul ceritanya. Ngumpul, biasa kita kan ngumpul terus ya, itu nggak peduli hari ya, mau malam minggu, ini nggak datang pula. dari seminggu, pokoknya dari Senin sampai Minggu tuh ngumpul terus. Ini kok tumben ini kok gua chat kok nggak ada yang balas gitu, nggak tahu pada sibuk semua kali. Itu gua tidur sendiri di rumah tuh, kebetulan gua cepat tidurnya kan, tapi nggak ada anak-anak, jadi gua tidur sendiri. Terus tiba-tiba gua udah tidur, set, terus jam 3 kalau nggak salah gua kebangun gitu kan, kayak kaget gitu, sontak banget, kayak kaget gitu, jebret gitu. Waduh, jam berapa? Tapi terbangunnya gua tuh karena ada ketukan pintu ya, jadi gua kaget banget. Sadarnya Tok, karena tok, itu. tok, tok, Kirain tok, ada tok. orang. Iya, sampai beberapa kali itu ketukan pintu itu. Gua kaget, gua bangun, waduh siapa? Gua udah kebetulan cuma sepetak kamar doang tuh kan. Di situ ada linggis, ada parang. Pikiran gue ini kalau memang maling, motor gue di luar kan gitu kan, pasti dia klotak bunyi dong, pasti jelas banget. Harusnya kan gitu. Jadi gue dengerin itu sampai setengah jam, gue duduk, gue pegang tuh parang sama linggis di sebelah, gue pegangin parang, gue tungguin kok nggak ada suara klotak lagi gitu. Gue dengerin, terus tiba-tiba kayak ada suara sepatu begitu. Ya anak-anak orangnya Pak berarti duduk kakinya kayak tentara gitu. Apaan nih? Cuman gue kembali diem aja, gue dengerin aja motor gue kalau bunyi klotak kan gitu kan, berarti maling, gue langsung keluar. Cuman gue dengerin aja, itu nggak ada. Terus Kayak hilang gitu aja sih.
cuman gue dengerin aja kan, nggak ada suaranya lagi gitu. Bapak buka pintunya. Terus gue buka nih, jebret, gue tengok motor gue dulu masih ada gitu. Terus gue Berarti keluar, bukan maling. gue bawa senter, gue senterin tuh sekeliling kapling, gue keliling-keliling lah, gue senterin tuh nggak ada apa-apa. Oh berarti tadi ini ya makhluk astral lah kan gitu. Bisa jadi. Soalnya kan gak ada orang, nggak ada orang, sepi banget. Cuman gue beneran kaget banget di situ karena tiba-tiba ngetok pintu tek terus menghentakkan kaki gitu kan. Gue pikir maling, kalau maling gue juga siap kan gitu. Tapi ternyata kosong, nggak ada orang. Juga gue menganggap wah mungkin ngajak perkenalan gitu. Karena gue memang Positifnya dulu ya. baru tinggal di situ, terus gue juga kan yang macam-macam juga sama anak-anak di situ mungkin kan. Ya mungkin gue mikir ini teguran Kenalan lah. Ya, kenalan gitu. Orang baru. Ya, kita hidup sama-sama berdampingan ya kan. Biar nggak sama-sama mengganggu aja intinya. Iya, malam itu ya udahlah oke, terus besoknya gua kerja, gua cerita nih kan. Kebetulan di kerjaan ini namanya kita juga orang ya proyek nih kan ya campur tua muda lah gitu kan. Jadi Ada yang udah punya pengalaman. ada yang lebih. punya pengalaman begini. Jadi cerita. Ya, jadi gua tanyain, gua ceritain gua tadi malam begini. Jadi dia bilang ya, jadi gue percaya nggak percaya juga, dia bilang apa itu kalau dia ngetok jangan dibuka gitu. Wah, lampor nggak Pak itu? Jadi kalau seandainya dia ngetok tek langsung lo buka, katanya dia bilang ada juga pengalaman seperti itu mungkin dia. Jadi ketika dia buka itu kayak berwujud seperti apa gitu ya, pokoknya tuh lidahnya tuh panjang banget sampai turun ke lantai gitu kata ceritanya, menjulur ke bawah itu. menjulur ke bawah begitu bentuknya, katanya sangat serem banget. Itu untungnya guys gua nggak buka tuh pintu ya, nggak langsung buka itu ya. nggak langsung buka, ini gua dengerin dulu bener-bener kan gitu. Rupanya bukan siapa-siapa. Oh, sempet tadi kebuka tuh Pak, habis tuh Pak. Mungkin ya. Gua nggak tahu apa jadinya gitu. Tapi itulah pengalaman gua yang baru pertama sepetak itu ya. Terus gue bangun rumah gue lagi kan, gue lanjutin lagi bikin sekamar lagi, terus gue bikin ruang tamunya lagi gitu kan, gue bikin dapur. Ternyata gitu jadi kan. rumah ya. Udah jadi rumah, gue pikir udah aman. Terus? Ya kan? Wah. Gue pikir udah aman kan. Terus masih ada almarhum ibu gue, bapak gue kan. Ya gue biasa lah, keluarga gitu kan. Jadi sekitaran mungkin malam ya biasanya. Bapak tuh kan jarang tidur ya, sebenarnya tidurnya tuh malam-malam banget gitu kan. Biasa kalau orang tua gitu. Jam 1, jam 2 gitu kan. Kadang-kadang itu pun masih mana ya, keliling gitu, masih ke belakang juga, entah ngapain gua nggak tahu kan. Kadang ke depan kan tetangga juga masih ada yang ngobrol gitu kan. Jadi ketika itu gua ke dapur nih kan. Gua ke dapur, saat gua mau masak mie. Masak mie, jebret. Mie dah. Malam tuh Pak. Malam tuh. Terus tiba-tiba pas di belakang apa namanya pintu dapur itu kan, kayak ada orang merokok gitu kan, biasalah. Oh, ada suaranya. Ya ibarat orang ngerokok gini lah ibaratnya. Contoh dulu, Pak, contoh ya. ya, contoh aja Udah ini. mau habis ya Pak rokoknya. Contoh. Oh, Gitu. karena Bapak udah biasa merokok tahu ya. Waduh, ada orang merokok nih gua gitu. Terus batu. Wah. Kaget gue. Batu, jangan-jangan bapak nih kan gitu kan. Karena belum tidur itu tadi belum ya. tidur kan gitu kan. Terus Bapak lihat? Gue pikir lagi, gue langsung ke kamar buat tengok kamar. Bapak nggak ada memang. Mana ada ibu aja kan. Positif Bapak ngirainnya. Bapak nih jangan-jangan kan gitu. Terus gue buka jendela depan ruang tamu, gue intip. Bapak lagi ngobrol di depan Lah, terus sama belakang tetangga siapa, kan. Pak? Waduh, belakang siapa? Gue masih masak mie tuh. Terus gue ke belakang, jebret. Ke belakang, gue lanjutin masak mie. Begitu lagi. Wah, maling. Masak mie berapa Pak? Lama kali Pak? Gue pikir maling, ya biasa lah kita anak muda masak tinggal dulu kan gitu biasanya. Wah, maling nih jangan-jangan gue gitu kan. Langsung gue ambil air segayung, gue siram tuh, jebret gitu. Ser, Biar gitu. lari maksudnya Biar gitu lari kalau ada pikirnya orang. kan. Rupanya Kok nggak ada suara? Gue gitu kan, padahal barusan batuk nih. nggak ada marah, nggak ada apa, langsung slow. gue siram air.
kok nggak ada suara apa-apa, langsung gue buka di belakang gue tengok tuh nggak ada orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue bilang nih setan kurang ajar lu yang ngerjain gue gitu. Lagi masak mie pula tuh, Pak. Lagi masak mie. Laparnya, Wah. Terus gue tutupin dia, gue lanjutin masak dah tuh. Oke. Gue mikir, Jadi aduh, sampai sini dulu ya guys cerita kita. Jadi terus kayak jahil banget yang begitu, nanti karena ngeselin banget sumpah gitu aja. Oke. Masih banyak keseruan lagi dari kita, cerita-cerita horor dari kita. Sampai sini Pokoknya dulu. pantengin aja terus guys. Jangan lupa ya nonton kita terus karena ini konten pertama kita. Ya, Oke. jangan lupa subscribe ya untuk ikutin terus channel kita untuk selanjutnya. Bye bye. Bye bye.